Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Haria Dwi Poyo. Di sini saya mewakili dari kelompok 6 perpajakan untuk menjadi moderator presentasi kami kali ini. Terima kasih kepada Bapak Jarod sebagai dosen pengampu dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi kelompok kami. Silakan. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, pengurangan atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pengertian pajak bumi dan bangunan ialah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah atau bangunan. Menurut buku Konsep Dasar Perpajakan menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat objektif, yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi, tanah, dan bangunan. Ketentuan PBB 1, dasar hukumnya adalah UU nomor 12 tahun 1985. Dalam perkembangannya, PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah. Sejak 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014, PBB sektor pedesaan dan perkotaan sudah harus diterima oleh daerah sehingga seluruh proses pendataan sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. 3. PBB sektor pedesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. PBB sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan masih menjadi kewenangan pusat. 5. Dasar hukum 1. UU nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. 2. UU nomor 12 tahun 1994. 3. PP nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan NJKP. 4. PMK nomor 25 /PMK.03 tentang penyesuaian NJOPTKP. Peraturan yang ke-19 /PJ 2019 tentang surat pemberitahuan objek pajak PBB. Objek PBB. Objek PBB dibagi menjadi dua, bumi dan bangunan. Yang pertama itu ada bumi. Bumi itu mencakup permukaan bumi, tanah, dan perairan, serta tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Yang kedua itu bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat seperti jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. Yang kedua, objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti masjid, gereja, rumah sakit, pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan candi. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai tanah oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, yang kelima, digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditemukan oleh Menteri Keuangan.
Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata yaitu mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Sebagaimana yang disebutkan tadi, maka wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memenuhi kategori tersebut berkewajiban menyetorkan PBB. Selanjutnya yaitu keberatan atas PBB. 1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas A. Surat pemberitahuan pajak terhutang dan B. Surat ketetapan pajak. Yang kedua yaitu syarat surat keberatan dan banding. A. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas. B. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, kecuali oleh apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. C. Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. D. Pengajuan tidak menunda kewajiban membayar pajak. E. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Dan F. Apabila dalam jangka waktu telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak terima memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Selanjutnya, ketentuan pidana dalam pajak bumi dan bangunan. Pajak terutang berdasarkan STP PBB yang tidak terbayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak, pajak bumi dan bangunan. Disebutkan bahwa DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP PBB dalam hal terdapat PBB terutang dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT atau surat ketetapan pajak atau SKP PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% per bulan. Dihitung dari saat jatuh tempo sampai tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dari bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. PBB terutang dalam STP PBB harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP PBB oleh wajib pajak, yaitu tanggal tanda terima dalam hal STP PBB disampaikan secara langsung atau tanggal bukti pengiriman dalam hal STP PBB dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.